Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andaleni Wahyuni MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pacet. Yang saya hormati Bapak Khairul Ihsan SPDMM selaku pengajar praktik, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pacet yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga di hari Kamis 8 September 2022 kita bisa mengikuti kegiatan pengimbasan modul 1.4, yaitu budaya positif, materi yang didapat calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Semoga acara yang akan berlangsung membawa manfaat dan juga mendapatkan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pacet kepada yang terhormat Ibu Dr. Andaleni Wahyuni MPD, kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Esna selaku guru penggerak di SMA Negeri 1 Pacet. Yang kami hormati Bapak Ihsan selaku guru penggerak praktek ya Pak ya, di SMA Negeri 1 Pacet, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa menghadiri bersama, yaitu sosialisasi modul 1.4, yaitu budaya positif ya, CKP Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto. Pada prinsipnya kami selaku kepala sekolah memotivasi, mendukung apa yang sudah dilaksanakan secara langsung oleh guru penggerak kami, yaitu Bu Esna di bawah panduan Pak Ihsan. Ini merupakan aset Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan aset, bahkan aset SDM, sumber daya manusia yang ada di sekolah ini. Tentu dengan adanya guru penggerak, maka pelayanan kita kepada siswa lebih fokus. Mengapa demikian? Di dalam IKM ini Bapak dan Ibu, materi esensial lebih difokuskan. Pendekatan di mana seorang guru dibutuhkan pendekatan dengan hati. Seorang guru yang mumpuni dalam arti materi mapel yang diampu menguasai. Selanjutnya, di dalam mereka melayani siswa seperti yang saya katakan tadi, dengan hati. Tentu dengan siswa yang karakternya beraneka ragam, nggih Bapak Ibu nggih. Seorang guru penggerak mampu Bapak dan Ibu menempatkan diri. Bahkan kemarin ketika kami berkeliling di kelas-kelas, kami menjumpai Bu Isna ini sedang menyelesaikan, memberikan solusi terbaik bagi siswa yang bermasalah. Demikian ya Bu ya, luar biasa. Diselesaikan dengan baik. Itulah artinya
bahwa guru penggerak itu adalah aset SDM dan guru. Kami mohon Bu Isna, Pak Iksan untuk panjenengan imbaskan ke Bapak Ibu guru yang lain. Dengan panjenengan sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas panjenengan yang harus dipenuhi sebagai guru penggerak, teman-teman kita melihat secara langsung, kami juga sebagai kepala sekolah melihat secara langsung, kami bangga Bapak dan Ibu, bangga. Alangkah sangat bangganya manakala panjenengan semua yang ada di sini bisa menjadi guru penggerak semua. Luar biasa ini asetnya. Aset SDM adalah sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Jujur, manakala kepala sekolah itu Bapak dan Ibu memiliki guru-guru yang notabene sebagai guru penggerak, yakin dalam arti apa Bu Lili? Yakin bahwa pelayanan program 1 tahun ke depan apa yang sudah dicanangkan oleh guru penggerak itu akan tuntas. Otomatis KKM sangat sedikit. Manakala KKM sangat sedikit, kesimpulannya adalah banyak siswa yang memiliki nilai yang lebih di atas KKM. Dengan sendirinya anak-anak kita ketika melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, jumlahnya, uangnya maupun kualnya akan meningkat. Sehingga apa yang dicita-citakan bersama di dalam visi dan misi sekolah akan tercapai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, selamat terus berkarya guru-guruku sebagai guru penggerak, dan Bapak Ibu guru yang lain yang belum masuk ke guru penggerak, berusahalah mencoba dari Bapak Ibu. 1 kali gagal tidak apa-apa, 2 kali gagal tidak apa-apa. Saya yakin manakala panjenengan punya niat positif, punya kemauan yang tinggi, pasti nanti panjenengan akan menjadi guru penggerak. Sekali lagi jangan putus asa Bapak dan Ibu yang belum. Demikian juga Bapak Ibu yang penggerak seperti Pak Ihsan, Pak Bu Isna. Kami memohon, tidak hanya memohon panjenengan untuk tidak segan-segan mengimbaskan ke Bapak Ibu guru yang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pacet, Ibu Dr. Andalegiri Wahyuni MPD. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan motivasi beliau tadi kita semua bisa melaksanakan tugas dengan baik dan sehat semuanya, sehingga kita bisa mensukseskan anak-anak didik kita. Terima kasih kami sampaikan Bu Lili, dan selanjutnya kami akan memulai untuk melakukan pengimbasan kepada teman-teman. Bapak Ibu, seperti yang ada di banner, materi yang akan saya sampaikan adalah budaya positif yang sedikit sudah dibuka oleh Pak Iksan tadi, di mana budaya positif ini nanti diharapkan anak-anak kedepannya itu atas kesadaran dirinya sendiri. Melalui budaya positif ini anak-anak berangkat sekolah tepat waktu, kemudian tidak melakukan kesalahan yang berarti, pembelajaran lancar, itu berawal dari dirinya sendiri.
Jadi bukan karena paksaan atau hukuman sehingga kegiatan dapat teratur, kemudian dia menjadi dirinya sendiri dan insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Tuh, Bapak Ibu, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna, teman jenengan sehari-hari. Mungkin kita akan sharing hal-hal ini, mungkin sudah sering panjenengan lakukan, tapi mungkin kita pertegas lagi, kita perkuat lagi di sini melalui materi yang akan saya sampaikan. Untuk agenda budaya positif Bapak Ibu, saya mulai dari pembukaan, presentasi konsep, tanya jawab, dan refleksi. Oke, pembukaan sudah. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang setuju, siapa yang tidak? Bisa? Bu Sri bisa? Mengapa Bu Sri? Bisa, tapi ya melalui proses. Ya, menurut saya dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak, tapi tetap kembali kepada anaknya sendiri mau berubah atau tidak dengan adanya hukuman tadi. Jadi tidak langsung mengubah, tidak, tapi melalui proses dan dari diri sendiri, dari siswa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Bu Sri. Ya, ada yang tidak setuju? Bu Rita? Ya, saya kurang setuju, bukan tidak setuju ya, kurang setuju kalau hukuman yang diberikan itu berdampak ke mungkin ya yang mungkin yang saya alami di kelas, siswa jadi terlambat masuk kelas mengikuti pelajaran dan akhirnya terlambat juga dia ya. Dan ini harapannya ya mungkin mereka tidak mengulangi kembali, dan itu saya ingin kami ya, utamanya saya ya, berharap hukuman itu tidak sampai mengurangi jam belajar siswa di kelas. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Bu Sri tadi setuju. Menurut Bu Sri melalui hukuman bisa menyadarkan kembali lagi, tapi tetap kepada anaknya. Berita kurang setuju kalau dihukum sehingga nanti jatah pelajarannya 2 kali 45, dihukum setengah jam sehingga berkurang pembelajarannya, akhirnya tidak sama dengan siswa yang lain. Terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Sebentar. Arif, saya bisa dibantu? Ya, sambil menunggu, apakah pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak? Berarti bukan hukuman negatif ya, bukan itu dijewer, bukan itu. Nah, apakah bagaimana kalau menurut Bu Suesti? Hukuman positif. Hal positif. Tentu saja hukuman itu tetap diperlukan ya. Jadi biar berimbang, ada reward, ada hukuman. Jadi kalau misalkan anak salah itu tidak ada pembiarannya, harus tetap dihukum. Tapi kita harus bijak dalam memberikan hukuman. Ya, diberikan hukuman yang bersifat positif agar anak menjadi ya bertambah positif. Kalau hukuman negatif itu misalkan secara fisik memukul, guru memukul, nah ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak jadi pendendam seperti itu. Ya, diberikan hukuman yang bijak atau yang positif. Terima kasih. Terima kasih. Pas untuk Ibu Suesti. Terima kasih.
memotivasi belajar anak. Apakah betul? Kita memberikan penghargaan ke anak, baik itu mungkin pujian, hadiah. Apakah betul meningkatkan kesadaran anak? Bu Deni, saya ingin diberi pendapat. Saya sangat setuju dengan pemberian penghargaan untuk memotivasi belajar siswa, karena dengan pemberian penghargaan tersebut anak lebih giat lagi untuk mengejar prestasi-prestasi. Oke, tepuk Reward, penghargaan yang kita berikan kepada anak dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Kira-kira Bapak Ibu pernah memberikan reward ke anak-anak? Pernah. Dalam bentuk apa mungkin bisa di-sharing? Minimal ucapan, pujian bahwa kalian sudah bagus dalam menyusun tugas, kemudian kalian sudah mengumpulkan tepat waktu, seperti itu ya. Kita pasti. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita ini sharing dan hal-hal ini sebenarnya loh kita sudah pernah melakukannya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ini sudah kita lakukan di kelas. Baik. Itu nanti ada fotonya guru penggerak. Nah, kalau sudah Bapak Ibu panjenengan itu sudah pernah memberikan. Ini ada teman saya yang ingin bergandengan tangan. Nah, berita kayaknya dengan Pak Ali ya. Perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nanti yang budaya positif yang kita pelajari adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Bapak Ibu, mohon dengan untuk menyontek kardus ini sedikit saja, salah satu. Bu Kusnu dengan Bu Esti, Bu Anissa dengan Bu. Ya. Nanti siapa yang membawa ini? Nah, Bu Esti berarti bertugas untuk merebut dari Bu Sudi kepala Bu Kusnu itu di mana? Bu Esti nanti kita pura-pura ya untuk merebut apa yang dipegang oleh Mas Ali di berita yang merebut. Bu Rene dengan Bu Deni, Bu Lili dengan Bu Devi, Mbak berkaitan dengan Bu Rene ya. Itu coba kita rebut. Nanti apa sih maknanya apa? Coba Bu Esti. Bu Esti karpe ya lu minta, tapi silakan kalau sudah siap silakan mulai digenggam, kemudian direbut.
guru. Bisa juga Ibu menghormati yang lebih tua juga. Terima kasih. Banyak sekali. Ya, silakan Bu Deni. Menarik sekali. Saya mengamalkan prinsip tangan di atas lebih baik. Baik, terima kasih semuanya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih sudah. Nah ini, Bapak Ibu, apa sih makna tadi? Bisa dilihat ini. Ilusi mengontrol rate. Jadi yang pegang kertas tadi itu adalah yang mengontrol, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif, penghargaan, bujukan terus-menerus efektif bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih pihak untuk memaksa. Tadi dipaksa kan untuk direbut, ada yang ikhlas diberi, alasan berbagai alasan. Tentunya, ya. Ini yang bermakna adalah ilusi kita. Itu. Nah, bagaimana kita mengontrol murid? Nah, itu tadi melalui ilusi tangan di kepala. Kita ingin tujuannya adalah kontrol itu dipertahankan, ya, nanti-nantian. Seperti Bu Kusnul tadi yakin bahwa dengan mempertahankan keyakinan itu tidak mau memberikan kepada Ibu Suesti. Ya Allah, jangan dibilang pelite gitu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Oke. Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Kira-kira bisa nggak kita mengontrol seseorang dari apa yang jaringan lakukan tadi? Nggak bisa kan? Wong ada yang dikasihkan, ada yang dipertahankan, ada yang alasan ini, itu tidak bisa. Apakah betul? Nah, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana? Ya tidak bisa ya. Tidak bisa. Menurut teori kontrol, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa dipaksa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, apakah kita seperti itu di dalam kelas? Setiap perilaku buruk siswa adalah kesalahan? Biasa. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dia selalu ramai, ternyata dia ingin diperhatikan. Dia diam, membisu, ternyata dia punya masalah. Pernahkah kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu? Seringnya. Nah itu menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak kita ada yang memakai lipstick? Nah itu sudah saya disemui lebih dari 10 orang. Saya jawab alasannya semuanya sama, biar tambah kayu. Bukan begitu Bu Treneng ya? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya? Tidak, Bu Kusnul tidak, Bu Rita juga tidak bisa. Mungkin karena ini tidak berani saja tadi ya. Karena takut senior. Karena usia. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Buktinya apa? Ada yang diberi, ada yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa berkolaborasi, ya, bukan dengan pemaksaan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah ini kita harus meninggalkan itu. Menurut teori kontrol, kita berpikir menang, ya. Iya, nggak boleh ada menang dan kalah di siswa kita itu. Oke, Bapak Ibu mungkin nggak disiplin, sudah tahu semua maknanya. Kita datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam 7 karena ada absensi, itu namanya disiplin. Apakah hakikatnya seperti itu? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya justru disiplin itu yang kita maknai kan tepat waktu. Kemudian masuk keluar tepat waktu. Ternyata disiplin itu adalah maknanya belajar. Ya. Nah, berkonotasi ya dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju
sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin kita masih kayak lama ya Bapak Ibu. Bukan belajar lagi, tapi disiplin itu kecenderungannya adalah ketidaknyamanan, ya tepat waktu, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Sudah tahu ya, berarti disiplin itu adalah belajar. Terus tapi jangan terus gini Bapak Ibu, karena disiplin belajar berarti kita gak tepat waktu maknanya. Tidak ya, kita kan belajar terus. Dalam hal ini tepat waktu itu merupakan bagian dari disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita, fondasi kita berperilaku ya. Nilai kebajikan sifat positif manusia dengan tujuan mulia yang dicapai setiap individu yang Pak William Glasser, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian Diana Gossen menemukan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, motivasi intrinsik berarti dari dalam diri, itu yang kita harapkan dari seorang anak, bukan dari eksternal. Misalnya karena ingin tadi dapat penghargaan, ingin dapat pujian, bukan. Tapi yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Adakah di sini yang pernah menghukum siswa? Pernah ya Bu ya? Ya. Apa sih motivasi eksternal dan internal itu? Pada teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal ini salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang saya lakukan bila tidak melakukannya, misalnya anak itu tidak terlambat untuk mendapatkan imbalan, tadi penghargaan dan lain-lain. Nah, kalau motivasi internal tujuannya disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Pernyataan yang tepat adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu yang kita harapkan dari siswa kita. Bukan kok mendapat pujian karena rapotnya nanti biar aman, tidak ada poin, mungkin tidak ada. Justru anak-anak ini yang kita harapkan ke depan itu hadir motivasi intrinsik dalam dirinya, sehingga nanti dia tahu melakukan itu nanti ke depannya menjadi seperti apa. Itu Bapak Ibu nih. Sudah tahu ya bedanya motivasi eksternal dan motivasi internal, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ini ada kalimat atau kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah ada kata baru yang hari ini Ibu dapatkan? Restitusi. Apa Bu? Enggak, maksudnya kata barunya apa? Restitusi, saya nggak tahu apa. Terima kasih kelas untuk buku dulu. Kalau hukuman sudah sering, konsekuensi sering, restitusi itu bagaimana? Secara teori restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bedanya. Kalau hukuman jelas, jenengan sudah pernah tahu. Lari keliling lapangan, bersihkan WC. Konsekuensi, misalnya melupakan teman-temannya, mengganti, ya seperti itu. Nah, yang perlu kita coba Bapak Ibu sekarang adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah tahapan yang dimulai dari siswa itu sendiri. Kenapa dia melakukannya itu? Ya, untuk apa nanti ke depannya? Sehingga mereka nanti tahu apa yang akan dilakukan dan memperlakukan orang lain melalui kesadaran
sendiri. Seperti itu yang diharapkan. Jadi bukan karena dorongan bapak ibu gurunya atau penghargaan ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini cara pengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran justru ini. Nah ini secara idealnya tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Misalnya anak-anak itu menjadi pendendam, kemudian sakit hati dengan kita karena hukuman yang diberikan, akhirnya tidak respon dengan pelajaran kita, akhirnya mantel, dibawa sampai terus karena secara psikis dan secara fisik hukuman itu menyakitkan. Kita sendiri kan juga seperti itu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif karena hanya ada tujuan tertentu kan. Nantinya bukan dari motivasi intrinsik tadi, tapi karena ada sesuatu yang ingin, ekspektasinya itu sudah bukan kesadaran lagi, tapi ada yang dia capai. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Bu Siti Aisyah memberikan hukuman, Bu Sri memberikan penghargaan. Akhirnya tidak ada sinergitas dari kedua orang ini sehingga di hadapan anak-anak nilainya turun. Nah ini penghargaan mengurangi ketepatan. Nah anak-anak yang sudah ingin belajar disiplin karena penghargaan, nah ada juga yang akhirnya halus gitu aja, meremehkan juga ada. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum sehingga nanti tidak ada motivasi dalam dirinya untuk berbuat baik. Nah ini Bapak Ibu ya, itu untuk hukuman. Saya akan memberikan pertanyaan kepada penjenengan semuanya. 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oh, pinter-pinter. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah, apa bedanya kalau tadi kan terlambat sekolah, kalau ini pelajaran? Nah itu konsekuensi karena biasanya dalam pelajaran kan kita punya kesepakatan ya, tidak boleh datang terlambat 10 menit. Kalau 10 menit maka tidak boleh makan yang berbunyi kriuk, itu kan kesepakatan. Sehingga kalau dia melakukan itu, dia harus tahu konsekuensinya. Dan itu bukan merupakan hukuman karena sudah disepakati di mana murid yang membuat, menyetujui dan menyepakati serta melaksanakan. Oke, mau ini kreatif kayak jawabannya 100 untuk guru-guru SMA. Terima kasih. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Mungkin yang didengar hanya kesepakatan saja ya. Apa sih keyakinan kelas? Omong-omong itu kan peraturan yang ditempel. Ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas, ada kesepakatan, komitmen bersama. Yang baru di sini apa berita? Keyakinan. Keyakinan kelas. Nah, kita juga bahas di sini keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dari 3M dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kembali lagi, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nah, Bapak Ibu,
Nah, ayo sekarang kita kuis lagi. Apakah nilai kebajikan yang dituju? Misalnya peraturan sekolah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti apa nilai yang terkandung? Setelah buku dipakai, misalnya literasi di pojokan harus diberikan. Nilai tanggung jawab. Oke, Bu Suesti, kelihatan enggak? Dilarang mengganggu orang lain. Masih bingung? Peraturan atau keyakinan? Nah, ini yang dituju. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau memungkinkan. Nah, ini nilai yang terkandung. Selalu kembalikan buku tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah berarti komitmen dan menghormati. Dilarang melakukan kekerasan berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker dan jangan berlari. Hal-hal seperti ini sebenarnya kalimatnya tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Ini bisa kita lakukan di awal semester. Selain peraturan yang ada, mungkin Bapak Ibu semua akan menjadi wali kelas ya. Ayo kita sama-sama membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nanti kita usulkan ke Bendahara Bu Yani untuk menyiapkan kertas post-it yang bisa ditempel itu loh Bu Suesti. Itu komitmen dan keyakinan kelas. Nanti biar anak-anak sendiri yang menulis, kita tempel, kemudian di situ dibaca. Setiap ada kesalahan ataupun ada sesuatu, maka anak-anak di situ akan kembali mengingatkan melalui keyakinan kelas yang ada. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia kita semua sama, butuh kasih sayang, butuh penguasaan, bertahan hidup, biasanya makan ini ya, dan membutuhkan oksigen, kesenangan dan kebebasan. Ada 5. Sehingga ketika anak itu di kelas melakukan sesuatu, maka kita bisa mengaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia melakukan hal itu? Ada pelanggaran yang dia lakukan. Oh, dia butuh kasih sayang. Oh, dia butuh bertahan hidup. Oh, dia butuh kebebasan dan kesenangan. Ini 5 ini harus kita kuasai. Ketika ada perilaku menyimpang, maka bisa kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol, ya. Seorang guru ada 5. Ini mungkin baru untuk kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau. Saya bacakan aja ya. Kemudian sebagai manajer. Kalau penghukum itu nanti kok di depan anak-anak kesannya kurang baik. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini banyak ceramah, terus akhirnya anak-anak bisa mendengar. Posisi sebagai teman, oke, kita ngajak selfie, kita bisa mendekati, tapi terus lama-lama anak-anak meremehkan. Pemantau, nah hanya memantau saja, menghitung dan mengukur, menyesuaikan. Nah, pemantau ini hanya biasanya melakukan konsekuensi. Oh, si dia datang terlambat pelajaran saya, oh berarti harus tanpa memunculkan motivasi intrinsik dari seorang siswa. Manajer mengajukan pertanyaan, apa alasannya, apa keyakinan, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam berkualitas. Bagaimana cara saya memperbaiki keadaan, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Menurut jaringan yang paling solutif dan kondusif, posisi kita sebagai apa? Sebagai manajer. Itu yang paling lengkap, betul sekali. Kalau penghukum kamu tidak pernah benar, maka trauma. Kalau pembuat orang merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Jangan Bapak Ibu ya. Ayo lakukan demi Bu Isna. Ini posisi sebagai teman, tapi seperti itu gitu. Tidak baik. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini anak-anak? Nah itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin ibu-ibu BK ini
yang sering juga menyelesaikan masalah-masalah, dan insya Allah semua sudah pernah melakukan hal ini. Kita sharing saja ya. Kamu selalu yang paling akhir. Ini juga penghukum Bapak Ibu, jangan ya. Nggak boleh. Nah, kita ketemu tahapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Buku Sulul tadi baru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak ada rasa malu, tidak ada trauma. Justru dia bikin kuat untuk berbuat baik. Ciri-ciri restitusi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun anak kembali ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ada tahapan segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah melakukannya kira-kira? Saya kemarin sudah ya Bu Training ya. Bu Training ini yang menjadi saksi ketika ada siswa tidak mengikuti pelajaran. Restitusi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu validasi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contohnya begini, kemarin ada anak yang tidak mengikuti pelajaran, ditanya, dipanggil melalui WhatsApp. Nah, kamu tahu kenapa kamu dipanggil Bu Isna ke sini? Ya Bu, saya tahu. Saya kemarin tidak ikut pelajaran PPKN dan saya meninggalkan kelas tanpa izin. Kemudian, ya itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tahu itu salah. Ya Bu, saya mengakui. Kalau dia sudah ada disentak-sentak, jangan dimarahi Bapak Ibu ya. Ya, saya tahu Bu, tindakan saya salah. Itu bagian dari validasi tindakan yang salah. Ya, terus kita kasih penjelasan boleh bahwa apa yang dilakukan siswa itu salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, karena sudah dibentuk di kelas masing-masing sehingga keyakinan di kelasmu kemarin, iya Bu, saya tidak menghargai orang lain. Yang kita harapkan itu dari siswanya, bukan kita. Kemudian akhirnya siswa tersebut meminta maaf kepada Bu Trini ya, dan Bu Fitri. Akhirnya minta maaf itu bukan karena disuruh ataupun diberi penghargaan, tapi dia menyadari, mengakui kesalahan dulu, menyadari, dan kemudian dia minta maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi. Itu tahapan segitiga restitusi. Insya Allah kita bisa Bapak Ibu melakukan itu, dan mungkin sudah pernah loh, tapi kita tidak tahu kalau itu restitusi. Kita sudah melewati menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Seperti itu ya Bu Bulan, kalau di BK. Nah, kalau sampai urusan dengan BK kan seperti itu. Tidak ada yang dihukum ya, tapi ditanya seperti itu. Kita mungkin juga sudah praktek seperti itu. Kemudian validasi tindakan salah. Nah ini. Dan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Nah kan ada yang pernah. Ini kita sudah melakukan restitusi Bapak Ibu. Terakhir menanyakan keyakinan. Nah, murid melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Apa nilai yang dipercaya di sekolah atau kelas kita? Maka sebaiknya keyakinan kelas itu dibentuk di awal pembelajaran. Mungkin saya ingat saja teman-teman wali kelas. Bisa dengan tulisan tangan atau kertas post-it busuk SD ya, dari bagian kurikulum. Mungkin suatu saat bisa disediakan kertas itu di semua wali kelas bisa melakukan untuk menyusun komitmen dan keyakinan kelas. Tuh. Bapak Ibu, kesimpulan budaya positif bisa kita mulai dari penanaman nilai kebajikan kepada murid dengan melakukan kebiasaan, dengan membuat keyakinan kelas bersama seluruh warga kelas dan disepakati bersama.
Hukuman dan perkataan bukanlah suatu pecahan masalah yang baik untuk merubah seorang murid ya, karena hanya motivasinya dari eksternal. Melalui restitusi, anak lebih bisa menerima apa yang telah mereka lakukan dan berusaha memperbaiki sesuai dengan keinginan hatinya. Kebutuhan dasar manusia kita jadikan pegangan yang 5 tadi untuk menghadapi murid, karena dengan penuhnya kebutuhan dasar maka mereka akan menyadari hal-hal yang baik. Satu saja tidak dipenuhi maka anak itu akan berbuat onar. Tapi kalau kelima-limanya dia sudah ada di rumah, di lingkungannya, insya Allah dia tidak akan nakal atau protes. Tadi kasih sayang, kebutuhan dasar makan dan lain sebagainya. Terima kasih. Posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer. Cara menangani sebuah masalah dalam kelas yang paling efektif adalah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Demikian share dari saya Bapak Ibu, dan saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih sudah hadir di sini semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan manfaat. Intinya pada dasarnya semua sudah pernah melakukan, tapi mungkin restitusi dan tahapannya baru kenal kali ini ya Bu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo diakhiri dengan foto bersama di depan. Strange now, dreams holding us closer.